selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini Mbak Rena mau temenin kalian buat sekolah minggu bareng. Nah, buat pembukaan sekolah minggu hari ini, Mbak Rena mau ajakin kalian buat nyanyi satu lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Pada tahu ya lagunya? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Adik-adik, yuk kita berdoa dulu. Doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai kegiatan sekolah minggu hari ini, kiranya Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kegiatan sekolah minggu hari ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita nyanyiin satu lagu lagi ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nyanyiin satu kali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat berjumpa kembali di sekolah minggu pada saat ini ya. Walaupun kita sekolah minggu masih melalui online, tetapi kita harus tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada saat ini Ibu akan menyampaikan cerita, yaitu ceritanya dengan judul Tigran dan Ikan Kecil ya. Tigran dan ikan kecil itu adalah sebuah dongeng anak dari negara Armenia. Ya, dongeng ini mengisahkan seorang anak laki-laki miskin tapi suka menolong. Kehidupan Tigran sangatlah miskin, sehingga
tidak memiliki perahu untuk mencari ikan sendiri. Untuk menghidupi keluarganya, Tigran bekerja pada seorang nelayan. Jadi Tigran sehari-harinya membantu nelayan untuk mencari ikan di laut. Setiap harinya ia hanya mendapatkan upah beberapa ekor yang akan dijual di pasar untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, suatu hari saat tengah bekerja menangkap ikan di tengah lautan, Tigran mendengar sebuah suara. "Tuan, tolonglah lepaskan aku." Tigran merasa keheranan dengan suara tersebut. Kemudian Tigran menoleh ke kanan, ke kiri, ya. Dari manakah asal suara tersebut? Ternyata suara itu berasal dari seekor ikan kecil yang baru ditangkap oleh Tigran. Karena merasa kasihan, tanpa pikir panjang, Tigran segera melemparkan ikan kecil itu kembali ke laut. Melihat perbuatan Tigran, sontak si nelayan pemilik kapal itu marah besar kepada Tigran. "Susah payah kita menangkap ikan di tengah lautan seperti ini. Engkau malah membuangnya ke laut. Mulai saat ini, kamu tidak usah membantuku lagi. Aku tak mau memberikan upah hari ini," kata si nelayan. Setibanya di daratan, Tigran kemudian pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Ia tidak tahu bagaimana lagi cara untuk memberi makan anak dan istrinya. Di tengah jalan, Tigran bertemu dengan seorang raksasa, raksasa yang gede yang membawa seekor sapi. Melihat Tigran bermuka sedih, si raksasa itu akan menjebaknya. "Wajahmu terlihat sedih, murung. Apa yang terjadi denganmu?" Ternyata itulah yang ditanyakan oleh raksasa kepada Tigran. Tigran kemudian menceritakan kepada raksasa apa yang dialami oleh Tigran. "Saat ini aku bingung, tidak memiliki apa-apa. Anak istriku harus makan apa sekarang? Kalau begitu, aku akan menolong. Aku akan memberikan sapi milikku kepadamu. Tapi syaratnya, engkau harus menjawab pertanyaanku. Jika engkau bisa menjawab pertanyaanku, sapi ini akan aku berikan kepadamu. Tapi kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku, kamu akan jadi budakku." Itulah kata raksasa. Tigran terkejut karena jika gagal menjawab pertanyaan raksasa itu, Tigran akan menjadi budak raksasa. Namun saat itu Tigran tidak mempunyai pilihan lain untuk menghidupi anak istrinya. Ia pun menerima tawaran raksasa. Nah, siapa yang paling ditakuti oleh ikan kecil? Tanya raksasa kepada Tigran. Raksasa yakin betul bahwa Tigran tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Tigran tidak mengetahui apa jawabannya. Namun ia mendengar ada suara, yaitu
suara ikan kecil yang pernah ditolong oleh Tigran. Berkata, "Tuan, yang paling ditakuti oleh ikan kecil itu adalah burung elang." Nah, kemudian Tigran menjawab, "Yang ditakuti oleh ikan kecil itu adalah burung elang." Raksasa terkejut. Ternyata Tigran bisa menjawab pertanyaannya. Tigran mengetahui jawabannya. Ya, meskipun raksasa itu tadinya ingin jahat kepada Tigran, namun raksasa itu menepati janjinya. Si raksasa kemudian menyerahkan sapi miliknya kepada Tigran. Akhirnya kemudian Tigran pulang dengan membawa sapi itu. Kemudian sejak saat itu sapi dari raksasa itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dari menjual susu sapi, sehingga Tigran bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, itu adalah cerita Tigran dan ikan kecil. Nah, di dalam Alkitab itu anak-anak bisa membaca di dalam Mazmur 34 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9 dan 20 sampai 23. Itu adalah cerita tentang Daud, ya. Daud menuliskan cerita di dalam Mazmur itu adalah bukan pada waktu Daud dalam keadaan senang, dalam keadaan jaya, tapi pada waktu Daud dalam situasi berat, ya. Nah, pada umumnya orang-orang kalau pada waktu bebannya berat itu akan frustasi. Tetapi berbeda dengan Daud yang terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga Daud pun bisa melewati kesulitan yang dihadapi, yaitu dengan pertolongan Tuhan, ya. Nah, maka dari itu melalui cerita pada saat ini anak bisa belajar tentang perlindungan Tuhan yang membuat hidup kita menjadi tenang dan damai, ya. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan keadaan yang kita hadapi. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Adik-adik, barusan kan kita habis dengerin firman Tuhan. Nah, setelah ini kita doa dulu ya. Habis itu kita nyanyi satu lagu lagi buat nutup sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Berkati untuk pembawa firman, juga berkati untuk kami, supaya firman-Mu yang sudah kami dengar dapat menjadi berkat dan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar mau mengakhiri kegiatan sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, yuk kita nyanyi satu lagu lagi ya, buat udahin sekolah minggu kita hari ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari
Mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia,